Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang sudah habis tenaganya? Sudah. Ya, kalau sudah habis tenaganya ya silakan Anda perhatikan. Kita akan mempelajari tentang titrasi. Cara menentukan kadar suatu zat dalam campuran homogin atau dalam larutan. Titrasi itu banyak macamnya. Ada asidi, alkalimetri, ada kromatometri, ada permanganometri, ada iodometri, ada iodimetri. Yang paling mudah adalah asidi alkalimetri. Nanti kita akan menentukan konsentrasi asam klorida teknis. Jadi kadarnya enggak tentu karena di sini tidak ada keterangan tentang prosen berat, tidak ada keterangan tentang massa jenis, tidak ada keterangan tentang molaritas. Alat yang akan kita pakai ada yang paling penting buret. Ini sudah dipasang harus vertikal. Ada klem universal, ada cekam untuk mengaitkan klem universal dengan tiang statif, ada tapak statif, ada gelas ukur, ada labu takar kapasitasnya 100 ml, ada beker gelas, ada Erlenmeyer, ini kapasitasnya 125 ml, ada Erlenmeyer yang besar. Kemudian ada titrannya, larutan NaOH 0,1 molar. Kemudian buret apabila tidak dipakai itu kerannya harus dilepas sebab kerannya sering macet. Maka kerannya kita pasang terlebih dahulu. Ini ada keran. Ini kerannya itu ada bautnya. Jadi kalau membuka Anda harus jeli, jangan sampai terbalik. Kemudian ada seal, sealnya hitam kecil, jangan sampai hitam. Kemudian ada ring, ada ringnya. Kemudian kalau Anda memasang keran, kerannya harus rapat dan mudah digerakkan. Maka kerannya harus kita vaselin lebih dahulu. Pakai vaselin putih. Kalau di rumah nggak punya vaselin ini pakai vaselin kendaraan bermotor juga. Jadi bagian belakang ini ada lubangnya, jangan sampai tertutup vaselin. Bagian belakang kita olesi dengan vaselin. Nek orang dari vaselin papatnya yang nganggo remasan ya kan. Krem oles. Orang dari remasan di papatnya nganggo body tapi biasanya yang krem. Hati-hati. Karena sifat dari vaselin ini selain pelancit juga perat supaya tidak bocor. Sudah ya, kita pasang, dimasukkan dari lubang yang lebih besar ke lubang yang lebih kecil. Hati-hati. Ini supaya tidak bocor. Pasang tidak bocor tapi mudah digerakkan. Kalau bahasa
mekanisnya Sli David. Jadi rapat tapi mudah digerakkan, licin, rapat dan licin. Ringnya kita pasang dulu. Ringnya jangan diputar-putar karena ringnya tidak bulat. Setelah ring baru seal, setelah seal baru baut. Bautnya pengancing. Pasang dulu, kemudian dicoba digerak-gerakkan. Ternyata mudah digerakkan. Nah, kalau posisi kerannya ini handle keran, jadi pegangan keran ini menyilang terhadap buret, berarti kerannya tertutup. Kalau segaris, kerannya terbuka. Kemudian kita tutup dulu aslinya yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita tempatkan pada tempat semula. Nah, kemudian karena zat-zat kimia itu merusak, maka sebaiknya pakai kaos tangan. Ada yang dari kain, ada yang dari latex. Tapi sebaiknya kalau seperti ini harus dari latex. Tapi saya nggak sempat siapkan ya pakai yang mudah. Kalau Anda mau mengisi buret, bagian bawah dari buret itu dikasih penampung supaya kalau nanti ada cairan yang tercecer itu tidak mengenai kaki satelit. Karena ini, jadi tidak usah jinjit, tidak usah ance-ance, sak tekane. Kalau tinggi Anda nggak cukup, dia terpaksa buretnya yang diturunkan ke lantai. Jadi dalam keadaan, nah ini kan ada tanda dalam keadaan keran tertutup kondisi sampai hampir penuh mencapai bibir atas, kemudian kita buka. Nah, biasanya macet dulu karena lubangnya tertutup oleh vaselin. Caranya kalau di daerah panas nggak masalah, vaselinnya langsung terkena massa dari cairan kan turun. Tapi kalau di sini kalau enggak kita bisa pakai korek. Nah, kita coba panaskan. Cara memanaskannya ini. Nah, jangan berhenti. Harus digerak-gerakkan supaya panasnya merata sehingga apa? Belum bisa. Kalau belum bisa, ya terpaksa harus disogok dari bawah. Mungkin bisa kok? Sudah lah. Apa bahasa Indonesia disogok? Ternyata sudah. Sudah bisa. Ternyata sudah. Nah, kita panaskan. Karena mencair, caranya seperti itu. Paling tidak kita cuci 3 kali. Sambil menunggu, ya, sambil menunggu mencuci dan sebagainya, kita bisa mengencerkan. Itu vaselinnya apa tidak mempengaruhi cairan yang jatuh ke bawah itu? Gimana? Vaselinnya apa tidak mempengaruhi cairan yang ke dalam wadah itu? Ya nanti dibuang, jangan dipakai lagi. Kalau dipakai lagi nanti yang berhenti lagi. Tidak, karena itu mencuci. Hati-hati. Sebenarnya ini kan harus kain ya, paling tidak dicuci 3 kali. Kalau pakai keran angin ya pada. Hati-hati, tutupnya jangan sampai hilang. Ini sudah selesai, kita buang, kita tutup kerannya. Kemudian tadi ini air, ya orang jinjit, agak corongnya agak diangkat supaya udara di dalam buret bisa keluar dengan lancar, sehingga pengisian tidak banyak menyisakan, menjebak gelembung air. Sambil kita menunggu itu, ya,
kita harus mengencerkan HCl teknis yang pekat. Kita buka ya, karena banyak alat dan bahan. Ternyata angin ya. Kita akan mengambil 1 ml untuk diencerkan menjadi 100 ml dengan menggunakan magic ball. Udah ball. Bola. Oke, boleh. Jadi ini ada bagian A. Nah, A ini dipijat, terus bagian yang bulat ini ditekan. Jadi ini kempot. Iya kan? Bahasa sini. Ini sudah bersih tadi sudah ada ini, kemudian disambungkan. Kemudian ada bagian S. Bahasa kita untuk nyedot. Apabila bagian S ini kita tekan, maka cairan akan tersedot ke atas. Kemudian untuk mengeluarkannya kita sampai pada skala 0 ada bagian E, MT, mengosongkan. Itu S sedot, E, MT. Nah, ini pada skala 0. Kemudian kita masukkan pada labu takar. Diambil 1 ml. 1 ml, hati-hati ya. Dari 0 ke skala 1. Alon-alon wae mijite. Nah, ini pas skala 1. Kalau sudah, karena ini tidak terkontaminasi yang lain, kembalikan. Di MT ini dipijat. MT-nya dipijat maka cairan akan turun, akan habis. Kalau pengen di ujungnya itu masih ya, S-nya apa, bolanya ditekan, S-nya ditekan. Nah, ini ujungnya akan habis. Kemudian kalau Anda ingin melepaskan, rasa di cukup dengan jempol ya, ditekankan. Emang sesuatu itu kalau terampil serba bisa. Mengapa bisa terampil? Sering berlatih. Kemudian dikembalikan. Jangan ditinggalkan dalam keadaan seperti ini. Nanti elastisitasnya, kekenyalannya akan rusak hingga tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau sudah tidak dipakai, seperti ini. Kemudian usahakan dimasukkan pada tempat yang aman, karena tempat sini lembab merusaki karet. Yang aman. Kemudian kita bilas lagi sambil kita masukkan lagi sekali, kita isi. Usahakan jangan jijik. Usahakan jangan jijik. Ini untuk air, ingat-ingat. Ini sudah tidak kita pakai, kita tutup lagi dengan rapat. Kita tempatkan pada tempat yang aman. Kemudian dibuka. Sambil menunggu, ya kita mengencerkan. Ini kan kapasitasnya 100 ml. Kalau 100 ml nanti diencerkan sampai di tanda ini, ada ringnya. Kita encerkan dengan aquades dan duwe yang nganggo banyu dan ora apa-apa. Jadi 2-3 pekerjaan bisa kita lalui bersama. Kita lakukan bersama. Sambil menyelam minum air sekarang sudah agak cukup. Sambil menyelam, minum air, menangkap ikan, gitu, mengumpulkan batu. Tidak boleh berlebih sedikit pun air, itu pas. Ini sudah diajarkan ke 100, kita sendirikan, pas. Kemudian kita tutup, kita homogenkan. Supaya mungkin
sampai tutupnya lepas. Nah, tutupnya lepas ya iso jadi tinggu, tapi kan ada tutupnya kan lebih enak, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dulu. Ini kan sudah kita bilas 3 kali. Kalau ujungnya ini belum bersih, bisa dengan tisu kering, tempelkan saja ujung ini kering, rasa busuk kan kering. Sekarang larutan yang kita masukkan pada buret itu dinamakan titran. Seperti tadi ya, itu untuk air. Ini tadi sudah saya cuci bersih ya. Ini untuk natrium hidroksida, kita masukkan. Hati-hati, pastikan keran sudah tertutup. Jangan sampai tumpah. Ini tadi air. Ini untuk air supaya ada kepraktisan. Kemudian karena ini jelas NaOH, bisa kita masukkan mesin. Ada NaOH ya, untuk membuang gas yang di bawah keran. Buka, tutup, buka, harus. Kalau sudah apa skalanya, kita permukaan di dalam ini kita nolkan. Jadi kerane tangannya tinggal buka keran, matanya mengamati turunnya permukaan cairan di dalam buret sampai pada skalanya 0. Nah, ini kita hentikan, ini kita tutup. Kemudian yang perlu Anda siapkan pertama kali adalah tabel pengamatannya. Tabel pengamatan, sederhana tabel pengamatan. Kita bisa seperti ini, kita seselkan ini. Ada nomor, kemudian ada larutan HCl encer, kemudian ada larutan peniternya NaOH 0,1 molar, kemudian ada pengamatan. Ada buat lebih dulu. Nah ini. Kemudian dari larutan hasil encer itu diambil 20 ml. Nah, kalau ada sanksi psikologi, ya itu harus dicuci. Jadi ini kita buka, awas menempatkannya, diingat. Kemudian kita ambil 20 ml. Ada skala 20. Kalau skala 20-nya tidak horizontal terhadap mata, roh diangkat. Jadi ukuran volume yang akan kita inginkan itu harus, yang akan kita baca itu harus ini sejajar dengan mata. Kalau kelebihan ya dikurangi. Cara menguranginya bisa dengan pipet volume, dengan buret, dengan pipetnya pada rusak. Nah ini maksudnya harus kita kurangi.
di garis yang bertanda 20. Kemudian ini kita singkirkan ke tempat yang aman. Kemudian kita masukkan pada elemen dari 20. Setelah kita masukkan, kita tambah fenol phthalates. Anda perhatikan, larutan HCl kalau ditambah fenol phthalates kira-kira 3 sampai 5 tetes. Adakah perubahan? Belum tahu. Adakah perubahan? Adakah perubahan? Tidak ada, karena jernih kan tetap jernih. Kemudian kita titrasi, ya, sambil duduk supaya nyaman. Ya, ini kita buka kerannya dan diamati perubahan warnanya. Adakah perubahan? Belum. Belum. Kalau ada, hati-hati. Enggak boleh berubah. Masih hilang, tambahkan lagi. Masih hilang, tambahkan lagi. Warna berubah. Bagaimana? Masih hilang kan? Masih. Ya, tambahkan lagi. Kok bisa? Masih hilang? Masih. Masih hilang? Masih. Masih tambah lagi. Masih hilang? Masih tambah. Tetes dulu tetes. Nasinya apa? Ya, ditambah 1 tetes. Masih hilang? Masih. Tambah lagi. Masih hilang? Coba. Tidak boleh terlalu merah. Apakah sudah ada warna berubah? Sudah. Sudah. Lalu sudah kita hentikan. Kita kocok dulu sampai perubahan warnanya permanen. Tetap tidak berubah lagi. Biasanya didiamkan kadang-kadang 1 menit, ternyata warna jambunya ini kan sudah berkurang. Kalau seperti ini, ya kita tambah 1 tetes. Hati-hati kalau menambahkan. Bagaimana? Sama-sama. Ngocok aja didekep gitu, cukup jarinya. Jarinya harus memang kalau punya setirer ya wis, dikoni dibeli setirer wis ngocok dhewe. Jalan. Permanen kan udah? Kita kocok terus. Seperti ini. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Dari situ jelas kan perubahannya? Jelas. Dihubung ini. Yang ini samudra. Ini gobongnya aja melu gobong, ini kan ngadeg gobong melu nyer. Biasanya sok pinter-pinter lah. Saya kira iso pinter-pinter. Nah, apa? Nah, arep paten dhewe ngomong guyeng ya ora iso. Itu guyeng. Guyeng. Nah, sing ora iso guyeng tampahe ora munyer, sing munyer bokong. Nah, ini kan sudah permanen. Nah,
sudah permanen. Nih, paling tidak ya 4 kali iterasi. Paling tidak 4 kali. Kita mengambil lagi 20 ml. Jadi kita baca dulu. Tadi HCl-nya di pertama itu 20 ml. Dan ini kita baca. Ini di 23 belum menyampai 22,9. 22,9 ml. Pengamatannya apa? Ya, perubahan warnanya dari jernih menjadi pink atau merah jambu. Pink adalah warna Merah muda. kesayangan. Oh. Kalau dulu nek kirim surat cinta pada si dia, amplopnya mesti jambu. Si Dias. Jangan merah. Kalau merah katanya putus. Kalau hitam menyeramkan. Kalau kuning indah. Kalau putih kesucian. Jadi ini amplopnya betul berarti cintanya suci. Kalau biru aku tak tahu. Hitam. Kita jadi sambil menunggu ini kan, ya, kan sudah permanen, tidak berubah lagi, jadi permanen tetap. Kita mengambil lagi 20 ml. Jadi menuangnya sedikit demi sedikit. Sabar, pelan. Nah, udah pas. Tutup lagi. Ini tadi sudah saya cuci bersih, masukkan dalam air lumayan. Ini kan ada palu. Rasa akrobat mbak dari itu tadi. Boleh. Apa spot yang sulit? Sepot. Spot udah. Spot ya apa ya? Memancing aja. Anu spotnya apa ya? Spot ya apa? Kalau di belakang truk ada apa? Blind spot. Blind spot. Area yang tidak terlihat. Iya. Blind spot. Blind itu buta, tak terlihat. Spot ini kan sudah permanen, ya, sudah permanen. Ini seperti tadi kita tambah dengan final pertalite 1, 2, 3, 4, 5. Kocok. Jangan katakan tangan kiri adalah tangan jelek, tangan kiri itu pelengkap tangan kanan. Sifatnya kecil banget. Belum rugi barang lain barang yang belum ya kan? Kan yang sini mau masuk tangan elek, pelengkap. Kalau sudah, nih, ya supaya mungkin lagi, ini sudah tak berubah lagi, berarti permanen merah jamurnya. Nah ini tadi untuk NaOH. Ya, kita tambah lagi NaOH. Jangan sampai lupa bagian bawahnya di taruh penampung. Nah, nih. Ditambah sampai skala 0. Lebih juga boleh, nanti diturunkan lagi. Sing kae iki lanjutane sing cerita Bibirnya jangan kalau Anda praktek kimia jangan dulu ngempleng ya. Jangan-jangan nanti ketetesan. Bibirnya. Jadi
pastikan kalau ngisor wis Rongos. cairane mlebu. Pas. Tutup lagi. Aldis. Jangan lupa kerannya dicek. Kemudian pinurang ngempleng mau kita diteruskan. Keliru ya. Aduh. Tidak apa-apa, ini kan kita kenalkan lagi. Kita kenalkan lagi, buat saja. Kekeliruan tapi masih bisa ditoleransi. Nah, seperti tadi, lambung kita nolkan. Kalau tidak dinolkan juga nggak apa-apa, asalkan pembacaan berikutnya ya tinggal kita kurangi. Ini untuk air, untuk air mata. Ya, ini kita nolkan hanya sedikit. Hati-hati. Hanya dibuka, kita nolkan pas, nol. Kemudian kita diterasi. Biasanya ya sekitar tadi. Kalau tadi sekitar ya bisa dijadi. Tadi kan sekitar berapa itu? Sekitar 22. Ini baru 18. Tadi tulisan yang kedua ini udah 10. Kita baca belum berubah. Hati-hati karena sudah ada perubahan. Sekitar 21. Kita atas demi atas. Masih hilang. Satu papas sudah berapa? Masih hilang, teruskan lagi. Masih hilang. Masih hilang. Bisa lihat. Sudah ada perubahan? Sudah. 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 Jangan sampai terlalu hilang. Sudah. Sudah tapi tidak bening seperti yang di awal. Nanti, karena kalau dikocok kan ada udara yang gelembung udara yang apa ya? Terdispersikan pada cairan yang namanya busa yang membuat ceruk. Kalau ini di lainnya kan sama-sama bening.
Kira-kira sudah merah belum? Kalau belum kelihatan, ya kelihatan belum? Sudah. Perubahannya? Nah, Sudah. ya. Ya kita tambah satu tetes lagi kalau memang belum yakin merahnya. Kelihatan kan? Kelihatan merahnya? Sudah. Sudah? Nih, kita tunggu. Kita tunggu. Apakah hilang atau tidak? Jangan sampai hilang permatamu. Punya permata enggak? Oh, permata. Makanya kalau sudah hilang permata harapannya juga hilang. Maka permatamu jangan sampai hilang. Apa yang kamu miliki yang berharga tidak bisa dinilai dengan harga uang itulah permata. Ini. Sudah? Enggak berubah? Tidak. Nah, satu tetes sudah berarti. Terus kita menyiapkan berikutnya. Ini tadi sudah minta saya cuci. Karena dengan air lemayer yang kecil juga mampu. Sambil menunggu yang kita titrasi warnanya hilang atau tidak. Kalau hilang kita teruskan. Agak lebih sedikit. Nah, sekarang sudah pas. Tutup. Kita masukkan di air lemayer lagi sampai tetes yang terakhir. Kita tambahi penol pertalite 1, 2, 3, 4, 5. Sudah enggak? Sudah. Berubah kan? Permanen, ya kan? Kemudian sambil itu ya tadi kita nolkan lagi, supaya mudah membacanya. Kalau Anda bisa membaca tidak dari nol ya apa-apa. Jadi titik akhir dikurangi titik awal, itulah volume yang dipergunakan. Belanda. Kita nolkan. Kita tutup lagi supaya kalau tempat wadahnya itu guling itu kan tidak pecah. Jadi misalnya lakon kan, nah, kemudian ini kita titrasi lagi kan sekitar 20. Jadi kalau titrasi yang pertama itu wis ngerti, nanti titrasi kedua, ketiga dan seterusnya akan cepat. Karena itu wapatnya ces sampai 20. Tadi sudah dibaca?
kenapa? Hah? Aliran bocor. Ya sudah. Kita teruskan ini. Sekitar 21, berapa? Nanti bisa diprediksi. Jenenge manusia, katanya tempat salah dan dosa. Dan lupa sekali. Udah mulai belum? Kok iya lali? Sudah mulai belum? Sudah mulai belum? Oh ini sampai 24. Kalau bocor di sisi pasrinnya di belakang. Tambah lagi 1 tata. Satu tata sama. Ini kan. Oh masih hilang. Kenapa ini? Sekarang sudah berubah. Sekarang ada berubah. Seperti ini. Jambornya sudah kelihatan? Sudah. Ya. Setelah itu data yang pertama kan nggak tahu gitu. Sampai dulu gitu. Data kedua, ketiga ini 20 ml, hasilnya 20 ml, terus dibaca 25,3 ml. Pengamatan sama. Saya selesai berarti jam 1.20, jam 2.40. Sudah lebih 5 menit. Kalau kayak seperti ini, waktu kita kurang, kan bisa diprediksi. Ngapusi rapi, pakai pertimbangan. Ini tetap ya gini kira-kira di sekitar 23,4 ml. Data yang keempat kan sudah diprediksikan. Misalnya 24,2 ml. Pengamatannya sama. Jadi sekitar itu. Kalau Anda melakukan pekerjaan, waktunya mepet, sudah tidak punya tambahan waktu lagi. Jadi ngawur pakai pertimbangan. Kemudian kalau sudah, kita kembalikan larutannya lagi ke sambil Anda menanti ini, Anda bisa mencuci. Ini kan sudah permanen. Sudah permanen. Jangan terlalu besar. Jadi nanti kalau ada titrasi seperti sambil menunggu habisnya larutan NaOH, Anda bisa mencuci. Kembalikan ke tempat yang aman. Kemudian ini sudah habis, kerannya ditutup. Kemudian NaOH-nya kita sendirikan. Kemudian tadi kita bilas, bawahnya ditampung. Kita bilas. Ini tadi untuk NaOH. Kita bilas.
tingginya rata-rata berapa? 155. Sambil menunggu kita bisa cuci mencuci. Jadi ini kita cuci, juga kita cuci, kita tempatkan di yang aman. Orang beranangnya ya pakai ini. Ini cuci. Gitu. Nah, dengan lo tersuara apa ini? Monggo. Senang siap ya? Saya. Oke. Nah, dibaca saya, oke? Oke. Chargernya Pak? Hah? Chargernya juga bisa. Ini tidak mubadirkan takila ini, karena kalau ingin membuang aliran air di saluran ruang harus lancar. Paling tidak dibilas 3 kali. Yang membuat tidak bening itu karena udara dingin, sehingga ada uap air yang mengembun di dinding kaca. Selanjutnya kan, ya, ini seperti tadi kita tampung. Tapi diingat, kalau nggak pengen mengingat ya ditandai. Ditandai, saya minta waktunya sedikit. Kemudian ini kita cuci. Jangan sampai meninggalkan segala sesuatu dalam keadaan kotor. Supaya aman. Ini kan ada tali, ini karet. Wangi sudah dijajah. Kemudian kerannya dibuka, kerannya dilepas, kemudian tarik, kembalikan, kemudian kerannya disimpan di tempat yang aman tapi mudah diingat. Ada yang ditanyakan? Setelah data Anda peroleh, ya, Anda masih punya tugas lagi. Tugasnya apa? Menganalisa data itu. Ya, nanti kita analisa dengan menggunakan rumusnya tidak. Jadi setiap data dihitung sendiri-sendiri. Karena kalau langsung juga bisa, tapi untuk percobaan, bukan perhitungan secara teori, harus dihitung sendiri-sendiri supaya tahu besarnya kesalahan. Kesalahan prosenan tidak boleh lebih dari 10%. Kalau kesalahan prosenan lebih dari 10%, penelitiannya, prakteknya harus diulang. Jadi kesalahan tidak boleh dari 10%. Ini ada caranya sendiri. Ada yang kan? Loh. Apakah pembelajaran hari ini memberikan inspirasi baru bagi Anda? Ya. Apakah menjenuhkan? Tidak. Kartu yang ini. Ya, nanti harusnya Anda melaksanakan sendiri karena ini supaya Anda tahu caranya dulu. Ya, nanti Anda harus bisa melakukan sendiri. Sudah dicatat komplit?
disalin di buku catatan. Kan gampang. Oke. Hari ini mau telat itu nyatet di foto, tapi kewajiban Anda nanti harus menyalinnya di Buku. buku. Nah, dikarenakan mulainya juga terlambat, maka saya juga perpanjang 10 menit. Nanti bilang sama Bapak Ibu guru yang jam di belakang saya. Oke? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kimia? Asik, terampil, menyenangkan. Terima kasih. Silakan kembalikan kursinya. Kemudian nggak usah berjabat tangan dengan saya karena banyak seperti ini. Jadi ya, setiap sepasang meja hanya ada 4 kursi. Kalau sudah, silakan meninggalkan lab ini dengan tenang, tertib. Kursinya ditata yang rapi agak di tengah. Oke, sudah? Ya, silakan. Oke. Oke. Hai.